Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Halo sobat mahasiswa. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang peranan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan inflasi. Kami susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya yang terhormat Ibu Erwina Kartika Devi ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sektor Publik. Di sini kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Saya perkenalkan dulu. Saya sendiri Ratna Safitri, NIM ES 201016. Perkenalkan, nama saya Nur Mawadah, NIM ES 2010-22, Prodi Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Raffiansa, NIM 20101, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa poin mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan inflasi. Yang pertama adalah pengertian pengangguran, yang kedua peranan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, yang ketiga kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, yang keempat jenis-jenis pengangguran dan tipenya, yang kelima dampak dari meningkatnya jumlah pengangguran, yang keenam kondisi pengangguran di Indonesia. Kemudian yang ketujuh pengertian inflasi, kedelapan penyebab terjadinya inflasi, dan yang ketujuh kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, dan yang terakhir ialah kebijakan moneter. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah keadaan menganggur atau tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja, sedang mencari kerja atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Pengangguran dikaitkan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan juga mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, menggalakkan program wajib belajar 9 tahun yang mana untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembang teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, mengadakan program-program magang, yang mana program magang ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu dalam suatu bidang profesi. Kemudian yang ketiga, membuka kursus-kursus keterampilan kerja yang mana mengasah keterampilan masyarakat. Kemudian yang keempat, memperluas kesempatan kerja di sektor informal. Kemudian selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana proses ini untuk menciptakan kesempatan bagi materi selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana proses ini untuk menciptakan kesempatan bagi para pencari kerja serta dapat memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara. Yang kedua, mengubah iklim investasi, yang mana investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengangguran karena jika terjadi peningkatan pada investasi, maka akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, yang mana kebijakan ini dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan, yang mana karena semakin tinggi mutu seseorang, maka makin memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya adalah jenis pengangguran menurut tipenya. Yang pertama yaitu pengangguran normal atau friksional. Yang termasuk dalam tipe ini yaitu seperti orang yang baru lulus kuliah, ia tengah mencari kerja. Nah, status yang dimilikinya adalah pengangguran friksional atau normal. Tipe pengangguran yang kedua yang ini, tipe pengangguran siklis, yang mana tipe pengangguran ini biasanya disebabkan suatu barang yang sudah tidak diminati lagi. Nah, lalu
para pekerjanya juga sudah tidak dicari, sehingga mereka juga akan kehilangan pekerjaan dan mereka akan menjadi pengangguran. Nah, tipe inilah yang disebut dengan tipe pengangguran siklis. Ketiga adalah pengangguran struktural, yang mana pengangguran ini disebabkan karena pekerjaan si A itu sudah digantikan oleh robot atau mesin, sehingga ia kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Nah, kemudian pengangguran institusional, yang mana tipe pengangguran ini biasanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah pekerja, sehingga banyak pekerja yang di PHK atau diberhentikan untuk bekerja, sehingga mereka kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Pengangguran regional, yang mana pengangguran ini sama seperti pengangguran struktural, tetapi ia hanya terbatas pada wilayah tertentu saja. Tipe yang terakhir yaitu tipe pengangguran musiman, yang mana tipe pengangguran ini biasanya hanya bekerja pada musiman saja, seperti ia hanya bekerja pada saat musim panen padi. Nah, setelah selesai musim padi, maka ia akan menjadi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu dampak dari meningkatnya jumlah pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Pengangguran berdampak pada rendahnya pendapatan ekonomi mereka, sementara biaya hidup mereka terus berjalan, yaitu memicu kriminalitas dan kejahatan. Karena pengangguran memberikan mereka tekanan yang membuat mereka menganggur, sehingga mereka tidak dapat berpikir jernih dan rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Contohnya saja seperti mencuri, merampok, atau dan lain-lain. Ketiga, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, karena pengangguran berdampak pada tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat, dan menurunnya permintaan agregat dan penawaran agregat akan mengganggu proses pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas sosial dan politik suatu negara. Keempat, yaitu dapat menurunkan pendapatan nasional. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan ekonomi menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun, dan demikian pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun menurun. Yang kelima, yaitu dapat menurunkan pendapatan per kapita masyarakat. Yang keenam, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Kondisi pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran per Agustus 2022 mencapai 5,86%. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Nah, apa kalian termasuk dalam 5,86% pengangguran yang ada di Indonesia? Pembahasan selanjutnya yaitu tentang inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kebalikan dari inflasi tersebut adalah deflasi. Contoh dari inflasi seperti kenaikan harga BBM, minyak kelapa sawit, dan beberapa barang komoditas seperti bawang merah, cabai, daging, dan lain-lain. Dampak dari inflasi. Harga barang dan jasa naik dalam hal karena ketersediaan barang yang langka dan jumlah permintaan yang tinggi. Kesadaran untuk menabung berkurang, yang mana masyarakat enggan karena bunga tabungan lebih kecil daripada inflasi, padahal pembayaran biaya administrasi tetap berjalan. Peredaran dan perputaran barang lebih cepat. Standarisasi hidup masyarakat turun, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan karena adanya ketidakstabilan harga pada pasar. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa membatasi untuk melakukan pembelian atau permintaan barang dan jasa. Pemerintah juga bisa membatasi anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan yang tidak perlu, seperti melakukan studi banding. Menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap menurunnya harga suatu barang. Ketiga,
Kebijakan operasi pasar terbuka. Agar dapat menambah jumlah barang, pemerintah harus mengeluarkan aturan untuk meningkatkan jumlah produk. Hal tersebut dapat dipenuhi memberikan premi ataupun subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target. Keempat, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan naik suku bunga. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat semakin terdorong untuk menabung. Kelima, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Untuk mengandalkan nilai inflasi yang terus meningkat dan harus terdapat penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah harus realistis untuk menghindari terjadinya perburuan pada pasar gelap. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam berbentuk pengaturan tersediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan luar berda secara berlebihan atau sangat kurang. Fungsi kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga barang dan menjaga kestabilan neraca pembayaran internasional. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih kepada yang telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.